Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kurva pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan. Perkenalkan, nama saya Elok Rosalina, NIM 1240219301312. Saya Christine Agustina, NIM 12402193029. Saya Oktavia Arif Rifrida, NIM 12402193047. Saya Hania Nuril Aida Rohmah, NIM 12402193049. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar komoditi. Pengertian pasar komoditi itu sendiri dikenal dengan bursa komoditi adalah suatu pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual atau beli barang atau komoditi tertentu. Pada pasar atau bursa komoditi dilihat dari sisi penyelenggaraan perdagangan dapat dibedakan menjadi dua macam pasar, yaitu yang pertama pasar fisik. Pasar fisik adalah suatu kegiatan perdagangan yang penyerahan barang dagangan dari penjual kepada pembeli biasanya dilakukan segera setelah transaksi atau ada penyerahan barang secara tunai. Yang kedua, pasar komoditi, yaitu suatu kegiatan perdagangan. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah surat kontrak yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Kedua yaitu variabel-variabel dalam pasar komoditi atau barang. Yang pertama, perekonomian tertutup sederhana. Variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah C, S, I, dan Y, di mana C yaitu pengeluaran konsumsi, I pengeluaran investasi, S saving atau penabungan, Y pendapatan nasional. 2. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal. Variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah C, S, I, Y, TX, G, dan TR, di mana TX yaitu tax atau pajak, G pengeluaran pemerintah, dan TR yaitu transfer pemerintah. Ketiga, perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal. Variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah C, S, I, Y, X, dan Z, di mana X yaitu ekspor dan Z adalah impor. Yang terakhir, perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal. Variabel-variabel kegiatan ekonomi agregatif yang diperhatikan ialah C, S, I, Y, X, Z, TX, J, dan TR. Pada poin ketiga yaitu fungsi saving dan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi C sama dengan C ditambah CY, di mana C besarnya pengeluaran konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0. C sama dengan delta C atau delta Y, sama dengan marginal propensity to consume. Mengingat bahwa dari definisinya, saving atau penabungan merupakan bagian daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka fungsi saving dapat kita tulis S sama dengan S plus SY, di mana S besarnya penabungan pada pendapatan nasional sebesar 0. Nilai S sama dengan min C. S sama dengan delta S atau delta Y, sama dengan marginal propensity to save. Nilai S sama dengan 1 min C. Fungsi konsumsi dapat dilihat dari gambar 4.2. Kalau misalnya sebuah perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dengan persamaan fungsi C atau dalam triliun rupiah sama dengan 40 ditambah 0,6 Y, maka perekonomian tersebut mempunyai persamaan fungsi saving. Sedangkan S dalam triliun rupiah sama dengan min 40 ditambah
0,4Y dalam gambar 4.2 fungsi konsumsi tersebut terungkapkan sebagai garis CC dengan fungsi savingnya sebagai garis SS. Kurva SS inilah yang dalam analisis grafik di belakang nanti banyak menampakkan diri. Keadaannya ini ditunjukkan pada gambar 4.2. Materi yang terakhir yaitu menurunkan kurva IS. Struktur perekonomian yang kita perhatikan ialah perekonomian tertutup tanpa kebijakan fiskal. Maka variabel-variabel yang membentuk pasar komoditi hanya terdiri dari variabel-variabel pokok, yaitu C, S, I, dan Y. Mengingat bahwa dalam model analisis ISLM, investasi kita perlakukan sebagai variabel endogen dengan tingkat bunga sebagai variabel yang menentukan besar biaya investasi. Maka terhadap 4 variabel tersebut kita tambahkan sebuah variabel lagi, yaitu variabel tingkat bunga yang kita beri tanda huruf R. Setelah kita tentukan variabel-variabel yang tercakup dalam pasar komoditi, langkah selanjutnya ialah menentukan cara untuk menurunkan kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai kemungkinan tingkat bunga di mana dipenuhi syarat ekuilibriumnya pasar komoditi. Kita mengetahui bahwa syarat ekuilibriumnya pasar komoditi untuk perekonomian tertutup tanpa kebijakan fiskal ialah S sama dengan I. Syarat ini terpenuhi juga dengan terpenuhinya Y sama dengan C plus I. Kalau fungsi konsumsi dan fungsi investasi masing-masing mempunyai persamaan. C sama dengan C plus CY, di mana 0 kurang dari C sama dengan delta C per delta Y kurang dari 1. I sama dengan I plus ER, di mana E sama dengan delta I per delta R kurang dari 0. Maka kita menemukan Y sama dengan C plus I, Y sama dengan kurung buka C plus CY kurung tutup plus kurung buka I plus ER kurung tutup. Y sama dengan C plus CY plus I plus ER. Y min CY sama dengan C plus I plus ER. Kurung buka 1 min C kurung tutup Y sama dengan C plus I plus ER. Y sama dengan C plus I plus ER per 1 min C. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.